Calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang ingin bekerja di luar negeri diminta untuk berhati-hati saat mendaftarkan diri ke agensi atau penyalur tenaga kerja asing karena maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal itu disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Rianta di sela kunjungannya ke kantor UPT BP2MI Semarang. Rianta berharap hadirnya satuan tugas baru bentukan Presiden Joko Widodo mampu mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang TPPO. Ia juga meminta ke pemerintah untuk bertindak tegas terhadap agensi atau penyalur tenaga kerja ilegal. Dalam hal ini pemerintah melalui BP2MI, Polri dan Imigrasi membentuk Satgas baru untuk penyegaran. Dia meminta kepada calon pekerja migran yang ingin berangkat ke luar negeri untuk menggunakan jalur resmi. Bisa ke BP2MI atau Dinas Tenaga Kerja yang ada di daerah dan diminta untuk mengikuti program Government to Government. Program ini gratis seperti yang dilakukan oleh BP2MI yang rencana akan diberangkatkan ke Korea Selatan. Program G2G tidak bisa dimanipulasi. Calon pekerja migran juga diminta untuk tidak mudah percaya kepada orang atau agensi yang akan memberangkatkan bekerja ke luar negeri. Harapan saya kepada calon-calon tenaga kerja migran untuk bisa berkomunikasi dengan jalur-jalur yang resmi. Bisa dengan BP2MI atau dinas-dinas tenaga kerja yang ada di daerah. Kalau mau aman ya program G2G. Jadi government to government. Itu gratis Pak ya? Gratis. Itu gratis. Kalau ini tadi yang rencana ke Korea. Kemudian yang juga perlu diketahui oleh calon-calon pekerja migran bahwa untuk seleksi yang program G2G itu tidak bisa untuk main-main nggak bisa. Manipulasi nggak bisa. Jadi kalau memang lolos ya lolos. Kalau memang tidak lolos ya tidak lolos. Jadi oleh karena itu sekali lagi calon pekerja migran jangan mudah untuk percaya kepada orang-orang yang mengaku akan memberangkatkan pekerja. Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP2MI Semarang, Danang Adiluhur, mengatakan selama tahun 2022 pihaknya telah menangani hampir 92 kasus. 99% kasus itu PMI non-prosedural yang ditempatkan orang perorangan dan tidak ada izinnya. Danang menegaskan yang berhak menempati pekerja migran di Indonesia itu hanya 3, yakni BP2MI, PKMI atau PJTKI serta kepentingan perusahaan sendiri KPS. Kita setahun kemarin kita nangani hampir 90 kasus, tapi 99% kasus itu adalah kasus PMI non prosedural, ya, yang ditempatkan orang perorangan, tidak ada izinnya. Nah, kebanyakan yang kita tangani kasus-kasus itu, bahkan TKI sakit, kemudian TKI meninggal, TKI gagal tidak dibayar, tidak sesuai perjanjian kerja, dan itu semua dilakukan oleh orang perorangan, oknum yang memang tidak punya kewenangan menempatkan ke luar negeri. Ada unsur tindak pidana bagi setiap orang yang memberangkatkan ke luar negeri tanpa dokumen lengkap. Ada ancaman hukuman pidananya yaitu penjara maksimal 10 tahun, bahkan denda sampai maksimal 15 miliar. Sehingga kami himbau sekali lagi teman-teman, bekerjalah ke luar negeri sesuai prosedur yang benar kalau teman-teman ingin berminat. Dia pun mengingatkan para tenaga calon pekerja migran agar tidak tergiur bujuk rayu orang atau agensi ilegal. Ada unsur tindak pidana bagi setiap orang yang memberangkatkan ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen lengkap. Bahkan ancaman hukuman pidana yaitu maksimal 10 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Vita Semarang, TA TV.